Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salamnya semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bersama bahwa tugas kita di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya dalam perjalanan banyak sekali hal-hal yang menjadi hambatan, rintangan, halangan, dan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan harus kita hadapi. Karena ketika seorang muslim menghadapi ujian, ya, dan ujian itu datang kepadanya, dia tidak meninggalkannya, maka di sanalah letak berjuta-juta pahala yang Allah akan berikan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan, ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan bahwa ya kita harus senantiasa bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, jadi ujian-ujian Allah itu banyak sekali. Ya, rasa takut, bisyai'im minal khauf, kemudian juga lapar, wal ju' wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wa thamarat, buah-buahan, itu adalah ujian dari Allah. Maka solusinya wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang sabar. Karena sabar itu adalah sesuatu hal yang memang berat, dan ketika sukses kita sabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan, maka di sanalah pahala yang melimpah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan subuh kali ini, ya, tanggal 26 Oktober 2022, saya menyampaikan dari Ujung Berung, Kota Bandung,
materi lanjutan terkait dengan hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Dan insyaallah pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan terkait hikam nomor keempat. Sebagaimana Ibnu Athaillah sampaikan dalam hikamnya, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi linafsika. Nah, dalam bab ini Ibnu Athaillah menjelaskan ya, arih nafsaka, istirahatkanlah jiwamu, minat tadbir, dari keputusan-keputusan. Faman qama, maka apa-apa yang telah dilakukan bihi dengannya, ghairuka, selainmu, anka, padamu, la takum, maka jangan dilakukan bihi, tentangnya, linafsika, untuk dirimu. Maksudnya adalah dalam kaidah ini ya, Ibnu Athaillah menyampaikan, istirahatkanlah dirimu minat tadbir, dari keputusan dari hal-hal yang bukan ranah kamu. Fama qama bihi ghairuka anka ya. Dan ketika keputusan-keputusan itu terjadi padamu dan keputusannya beda dari Allah Subhanahu wa taala, la takum bihi, maka jangan engkau melakukan linafsik ya, untuk dirimu. Jadi kok saya tidak mendapatkan nilai A, padahal plannya itu A, kok keputusannya beda gitu kan. Kok saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya seperti ini dan seperti itu ya. Maka ini ada hikmah yang sangat luar biasa, yang indah, bahwa itu ternyata bukan ranah kita, tetapi ranah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana untuk berusaha secara maksimal. Adapun yang namanya keputusan, yang namanya tadbir, yang namanya tadbir itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia. Maka nanti hikmah yang akan didapatkan akan muncul al-hudu, ketenangan, mutmain, ketentraman, al-amnu, aman, menghadapi hidup ini senantiasa bahagia, tidak terlalu banyak keluh kesah. Karena apa yang terjadi itu sudah ada dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Justru kita akan lebih maksimal lagi dalam berusaha. Maka kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah jiwamu dari tadbir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seolah-olah hikam yang keempat ini bertentangan dengan hikam yang kedua. Kalau dalam hikam yang kedua, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi fil asbab min syahwati al-khafiyyah, wa iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi fil asbab inhitat minal himmah al-aliyah. Nah, dalam kaidah yang kedua ini seolah-olah menjelaskan kepada hambanya, kepada seseorang, menjelaskan kepada seseorang bahwa ya, ketika posisinya kita ingin tajrid padahal posisimu di al-asbab ya, maka itu adalah termasuk syahwat al-khafiyah. Makanya dalam kaidah ini disuruh untuk semaksimal mungkin berusaha. Semaksimal mungkin berusaha. Ya, bagaimana untuk bisa menafkahi anak istri, bagaimana untuk bisa menafkahi ya keluarga, ya bahkan bisa memberi orang yang tidak mampu yang berada di sekitar kita. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin.
Nah, itu adalah alam asbab. Seolah-olah bertentangan dengan bab yang keempat. Ibnu Athaillah menyampaikan, "Arih nafsaka minat tadbir." Istirahatkanlah dirimu dari keputusan-keputusan. Jadi ada semacam pertentangan. Ya. Padahal ternyata nanti ada al-insijam, ada kesesuaian sehingga akan memunculkan nanti halawatul iman, manisnya keimanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memahami bahwa yang namanya alam asbab, yang namanya alam sebab akibat, yang namanya duniawi itu kadang karakternya selalu urusannya itu dengan hal-hal yang fisik. Kita belajar itu menggunakan otak, kemudian pergi ke pasar juga menggunakan fisik, bahkan membuka jongkok ya harus menyiapkan makanannya, harus membersihkan jongkoknya, harus pagi-pagi datang ya, kemudian harus menerima pembeli dan lain sebagainya. Dalam proses interaksinya kan itu fisik semua ya. Kemudian seorang petani yang pergi dia ke sawah, kemudian dia mencangkul, itu pun sama menggunakan fisik. Ya, tidak fokus pada akal pikiran, dia mencangkul dan lain sebagainya. Nah, itu fisik. Nah, itu contoh daripada al-asbab. Kemudian yang kedua adalah tadbir. Tadbir ini adalah kaitannya dengan pemikiran ya, dengan pikiran-pikiran untuk al-khutbah, merencanakan sesuatu ya. Misalkan untuk ini berarti arsiteknya dan lain sebagainya itu kan. Itu lebih ke tadbir. Jadi pikiran-pikiran di mana pikiran itu digunakan untuk melakukan sebuah perencanaan atau mengevaluasi bagaimana sih setelah perencanaan atau dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah perbedaan al-asbab dengan at-tadbir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan al-asbab dan tadbir ini. Nah, ternyata ada sesuatu hal yang sangat luar biasa, bahwa ternyata Rasul juga menerapkan ya al-asbab, kemudian menerapkan at-tadbir. Ketika terjadi peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang pertama, tempat tidurnya digantikan posisinya oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Maka ketika kafir Quraisy kemudian melihat bahwa masih ada orang yang tertidur, nah mereka menganggap bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak mengganggunya, sehingga mereka tidak mengejar Rasulullah, nyantai aja. Dan Rasulullah begitu mulusnya melakukan perjalanan dari Mekah menuju Gua Thur. Nah, di sana adalah asbab, adanya asbab berlaku. Kemudian ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menuju ke Gua Thur, ternyata membawa seseorang, ya, membawa pembantunya Abu Bakar dengan banyak domba dibawa gitu kan. Rasulullah jalan, Abu Bakar jalan. Nah, ternyata orang tersebut sambil bawa domba dan dombanya sangat banyak sekali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghapus jejak Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, strateginya sangat luar biasa. Dan strategi Rasulullah, strategi Abu Bakar, kemudian juga dilakukannya hal-hal yang seperti itu, maka itu adalah disebutnya asbab. Namun ketika nyampe di Gua Thur, ternyata rombongan juga mulai mengejar. Dan di gua itu hanya berdua Abu Bakar bersama Rasulullah SAW, sampai Abu Bakar itu gemetar. Kenapa? Karena orang-orang sudah mendekatinya. Kalaulah matanya itu melihat ke bawah, maka akan kelihatanlah kaki kita. Sampai Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana ini, kita sudah
terkepung seperti itu. Maka muncullah jawaban yang sangat indah dari murid Rasulullah SAW. Kita berdua di sini dan ternyata ya Allah lah yang ketiganya yang akan menjaga kita. Begitu indah jawaban dari Rasulullah SAW, maka itu yang disebut dengan tadbir, dengan diserahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku antara asbab dan tadbir dan dikombinasikan, muncullah yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Nah, kemudian setelah itu bagaimana untuk melakukan perjalanan dari Gua Thur ke Madinah? Nah, Rasulullah mencari guide, ya ternyata ada guide ya, dari orang musyrik, liyudillahuma, untuk menunjukkan keduanya menuju kota Madinah. Ya, Abdullah bin Uraqat ya, untuk menunjukkannya, dan di sana berlaku lagi asbab. Ternyata setelah itu dikejar oleh siapa? Suraqah bin Naufal, dan sudah dekat, ya, udah menyiapkan pedangnya, ya. Ternyata terjatuh dan sampai ketakutan Abu Bakar As-Siddiq menoleh terus ke belakang. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dia fokus perjalanannya ke depan, menyerahkan kepada Allah urusannya, dia berzikir terus dan selamat. Nah, dan Rasulullah menerapkan tadi, arih nafsaka minat tadbir. Jadi posisi di mana Rasulullah itu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata sampailah ke Madinah dan sukses hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar ke Madinah. Jadi ada dua kombinasi yang diterapkan antara asbab kemudian mengistirahatkan dari tadbir, dan muncullah halawatul iman, muncullah kesuksesan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk mengistirahatkan dalam tadbir, ya, yang namanya manusia gitu kan, kadang muncul lagi kesulitan-kesulitan, ya. Semuanya udah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kembali lagi gitu kan, kembali lagi ke hal di mana kita sangat sulit sekali untuk fokus, untuk tawakal, untuk fokus menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengistirahatkan diri. Maka solusinya apa? Ya, yang pertama adalah solusinya zikrullah. Bagaimana untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambungkan diri kepada penguasa, menyambungkan diri kepada Al-Khaliq, menyambungkan diri kepada Al-Mudabbir yang mengatur kita, yang mengurus kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika fokus kita dekat dengan Allah, menyambungkan diri kepada Allah, membuat sesuatu itu menjadi lebih ringan, membuat diri ini tentram, membuat diri ini bahagia. Dan itu adalah kuncinya adalah zikrullah, zikir pada Allah. Kemudian selain itu apalagi supaya kita lebih tentram? Yaitu tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidaklah dengan zikir pada Allah kecuali hati ini adalah akan tentram. Dan membaca Al-Quran merupakan zikir, dan zikir yang terbaik. Maka sudah selayaknya menjadi makanan pokok kita, makanan ruhiyah kita, itu adalah Al-Quran, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, tafsir. Dan memang yang paling berat adalah tatbiqnya, melaksanakan apa isi dari Al-Quran. Jadi sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kebutuhan bagi jiwa ini untuk mengistirahatkan dari hal-hal pikiran kita yang terlalu menyibukkan diri pada dunia. Bagaimana besok? Bagaimana setelah besok?
bagaimana 1 bulan ke depan, bagaimana 1 tahun ke depan, terlalu mumet dipikirkan. Tetapi fokus kita adalah bagaimana kita berusaha maksimal, bekerja dan bekerja aja terus, bekerja. Karena masalah qada, masalah ketentuan, masalah hasil itu ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak akan mulus terus. Mesti ada kesalahannya. Itu kan. Hasilnya mesti ada yang beda dari apa yang direncanakan. Ketika kita memahami hikmah ini, maka diri ini akan semakin tenang. Arih nafsaka minat tadbir faman qama bihi ghairuka anka la takum bihi linafsik. Jangan dipaksakan kita untuk ikut turut campur di dalam masalah keputusan-keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya, begitu indahnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Dan dalam hikam yang keempat ini berusaha untuk kita lebih fokus kepada pekerjaan, lebih fokus kepada usaha kita yang maksimal. Nah, sisanya adalah itu adalah ranah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan lebih bahagia. Itu mudah-mudahan ada manfaat yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.